Dampak bonus demografi atau suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif, menyebabkan membludaknya angka pengangguran. Jumlah usia produktif yang diperkirakan mencapai 60% sampai 70% dari total penduduk ini, jika tidak disalurkan dengan baik, bukan tidak mungkin malah menjadi bencana bagi suatu negara. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis 22 September bertempat di Hotel Kripta Kudus, menyelenggarakan dialog interaktif, dialog tenaga kerja dalam negeri, peluang tenaga kerja milenial. Acara yang dihadiri ratusan peserta ini dibuka secara virtual oleh Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kemenaker RI, Dr. Nora Kartika Setianingrum. Semoga acara ini dapat lancar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dialog penempatan tenaga kerja dalam negeri ini saya nyatakan dibuka. Boleh berikan aplausnya. Acara kali ini. Dialog interaktif kali ini menghadirkan 3 narasumber, yaitu Hajah Hindun Anisa, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Safrul Kamaludin, Ketua Kadin Kudus, Rini Kartika Hadi Amawati, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kudus. Di hadapan ratusan peserta dialog interaktif ini, Hajah Hindun Anisa, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, menyampaikan salah satu penyebab pengangguran adalah kurangnya skill. Dan di antara generasi milenial dan generasi Z ini terdapat angka pengangguran yang cukup besar. Ya, maka ini adalah PR bagi pemerintah terutama, ya, bagaimana kita bisa memperkecil angka pengangguran terutama di kalangan anak-anak muda. Dan berdasarkan data, salah satu penyebab pengangguran itu ya kurangnya skill atau kompetensi dari generasi milenial itu. Kalau kita lihat data, ini mayoritas generasi Z dan milenial ini berpendidikan paling tinggi setingkat SMA. Ini ada 84,5%. Sisanya baru lulusan diploma dan sarjana. Dari sini saja kita terlihat bagaimana kompetensi dari tenaga kerja milenial ini yang memang harus kita tingkatkan. Dan status pekerjaan sebagai buruh atau karyawan ini menandakan minimnya semangat wirausaha. Artinya status bekerja sebagai buruh atau karyawan ini tandanya adalah semangat wirausahanya kurang, ya. Harapannya adalah nanti dengan adanya seperti pendidikan, pelatihan, jiwa kewirausahanya itu timbul, harapannya seperti itu. Jadi peluang kerja itu tidak hanya yang formal, informal juga ada. Banyaknya lulusan ini industri ini wajar ya, yang dikatakan industri ini tempatnya, tapi hanya sedikit masuk ke industri. Banyak lulusan tapi masuk ke industri itu sangat sedikit. Ini dikatakan pengangguran usia muda di Indonesia itu tertinggi, mayoritas lulusan SMA atau sarjana. Seusai acara, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Hajah Hindun Anisa berharap bisa mendorong generasi milenial ini masuk ke dunia kerja atau dunia usaha dan menggandeng dunia usaha dan industri. Lebih lanjut, Hajah Hindun Anisa juga menyampaikan bahwa Kemenaker juga memberikan peluang kepada generasi milenial untuk mengikuti pelatihan vokasi yang diselenggarakan oleh BLK-BLK yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kami ingin bagaimana mendorong agar generasi milenial masuk di dunia kerja maupun berwirausaha, yang tentunya kita juga perlu menggandeng dari dunia usaha dan industri untuk bagaimana memberikan tempat bagi generasi milenial kita. Dan juga kami di Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya itu, kami juga memberikan peluang bagi generasi milenial untuk mengikuti pelatihan kompetensi, pelatihan vokasi yang kami selenggarakan di BLK-BLK kita, baik BLK pemerintah maupun BLK komunitas yang sudah tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dan khususnya di Kudus ini kami berharap agar anak-anak mudanya tidak ada lagi yang menganggur, semua bisa bekerja ataupun berwirausaha, ya, sehingga
ini bisa memperkecil tingkat pengangguran khususnya di Kota Kudus, semuanya di negara Indonesia.